Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala nabiyil Warahmatullahi mustafa wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini di tanggal 5 ya, bulan Juli 2025. Seperti biasa di hari Sabtu pagi kita adakan kajian tadabbur, yaitu mentadaburi atau memaknai lebih dalam dari beberapa surat yang kita pelajari. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah keberkahan bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya dalam bermulazamah dengan Al-Quran, dalam mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, insyaallah biiznillah. Baik, Amin. mengawali kajian kita pada hari ini meskipun secara online. Ya. Ustaz, mohon maaf, sudah direkam? Oh, sudah direkam. Oh ya, baik Ustaz, terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Baik, sebentar, ini kayaknya ada kendala di saluran. Baik. Baik, mengawali majelis kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ini sudah kita tampilkan ya untuk slide-nya. Kita akan bertadabbur dengan Al-Quran di surah Al-Kafirun. Baik. Tadi sudah kita mulai membaca basmalah. Silakan kita buka Al-Qurannya atau kita melihat dari slide juga boleh ya. Kita akan baca terlebih dahulu. Kita akan perbaiki atau identifikasi beberapa bacaan yang mungkin jadi kita kurang pas, maka kita coba untuk memperbaikinya. Mohon izin kita coba baca dulu, nanti identifikasi, setelah itu gantian ya, kita akan mendengar dari salah satu yang hadir untuk membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, ini bacaan pelannya ya. Kita coba di sini identifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Allah mulai dari surah Al-Kafirun yang sudah kita hafal, ada 6 ayat ya, agak panjang ini dibanding di surah sebelumnya yang lebih pendek. Hari ini agak panjang tapi nggak apa. Baik. Pertama kita fokus ke ayat pertama. Ini sama dengan muawwidzatain ya, An-Nas ataupun Al-Falaq, dengan diawali dengan qul, termasuk Al-Ikhlas, qul. Artinya identifikasinya sama. Qaf ini harus dibaca tebal ya. Jangan sampai kul dan qul beda.
kul, maka qul katakanlah. Qul ya. Nah, di sini ya-nya panjang hanya gara-gara hamzah menjadi panjang sekali. Ya. Maka dibacanya kita maksimalkan saja. Kalau untuk bacaan tartil maka menjadi 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, ay ya yang bertasydid maka dibaca nabr, ditekan. Ya. Baik, ada iklan sinyalnya hilang. Baik, sudah muncul ya? Sudah Ustaz, tadi hilang sebentar. Baik. Ini qadar Allah dari kemarin sinyalnya di rumah ini lagi liburan di rumah malah hilang. Tapi nggak apa. Saya ulangi. Qul ya ay. Nah, ya yang bertasydid kita tekan ya, bukan ay tapi ay. Sama dengan Al-Fatihah. Iyyaka, bukan iyyaka. Ayyu, bukan ayyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, berarti poinnya di sini ada 3 ya. Pertama huruf qaf dibaca tebal karena isti'ala. Kemudian ya, ini mad jaiz munfasil dibaca panjang sekali yang bertemu hamzah. Kemudian ya yang bertasydid harus ditekan. Baik, ini untuk ayat pertama. Kedua, la a'budu ma ta'budun. Sama ya, la bertemu dengan hamzah, maka sama dengan ya bertemu hamzah mad jaiz munfasil. Dibaca panjang. La a'budu ma ta'budun. Harful ain maka dia di wastul halqi, di tengah tenggorokan. Dia punya sifat tawassut, mengalir sedikit ya, dialirkan sedikit. A'budu ditekan atau dialirkan ya. Tidak ditahan a'budu ataupun terlalu mengalir tapi dialirkan sedikit. A'budu. La a'budu ma ta'budun. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'bud. Sama ya, a'bud. Ma kalau sini la a'bud panjang, ini ma a'bud. Baik. Wala panjang. Antum ya, samar ya, ikhfa hakiki, nun mati ketemu ta. Kemudian tumnya dibaca izhar, izhar syafawi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian wala ana nanya pendek ya. Jadi ana itu dalam bahasa Arab tidak ada yang dibaca panjang meskipun tulisannya nampak panjang, tapi nggak ada ana, itu nggak ada. Yang penting bacanya pendek ya, ana. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, ini gunnah ya, idgham bi gunnah, 'abidum langsung m. Kemudian ini juga idgham ya, masuk. Abadtum dibaca abadtum, seakan-akan dalnya mati ya. Seakan-akan dalnya hilang. Abadtum, enggak ada dalnya. Kemudian pengulangan yang sama ayat kelima dengan ayat ketiga sama ya, diulangi lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, karena sudah diulangi sama saja isinya. Lakum dinukum waliyadin. Ini aman ya. Lakum dinukum waliyadin.
Baik, Anda rasa itu untuk beberapa identify beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya tidak keliru. Jadi umumnya itu panjang pendeknya, kemudian ada idghamnya, ada gunnahnya dan lainnya supaya lebih fokus. Boleh dicoba salah satu dari yang hadir, ya. Dipersilahkan untuk mencoba. Barakallahu fiik. Nah, nggak ada yang mau nyoba ini? Ada, Boleh saya Ustaz? Masya Allah. Insya Saya Allah Ustaz, mewakili. boleh. Silakan, silakan Bu Nung. Barakallahu fiik. Saya coba Ustaz. Fadal, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. A, Ya. a'u, a'udzu, A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Panjang. ya qul qul Dari ya Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi. Wala Ayat an ayat kedua. La a'budu ma. Budu ma langsung. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Hmm. Wala Di, ana di, dipantulkan ada qalqalahnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud. Nah. wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Syukran jazilan atas bacaan dari Ibu Nung. Mudah-mudahan apa yang dibaca memberikan keberkahan bagi kita semua, baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Dan untuk yang lainnya, mudah-mudahan nanti ada masalah atau manfaat yang bisa diambil dari identify tadi ya yang sudah kita sampaikan. Baik, sekarang kita akan fokus melanjutkan pengenalan dulu ya dari muqaddimah dari surah Al-Kafirun. Ini hampir sama, ini slide-nya ini mau dikurangin ternyata lebih dari 30 lebih slide, maka kita fokus dulu untuk penjawaban lainnya ya. Baik, Mohon kita lanjutkan kenapa surah Al-Kafirun sangat penting yang hari ini perlu kita kaji, kita tadabbur bersama. Kenapa? Nah, ini kita sebutkan beberapa alasannya. Yang pertama, karena dalam surah Al-Kafirun ini di antara penjelasan ataupun hikmahnya adalah penegasan akidah yang murni dan tegas. Ayo. Jadi dalam surah Al-Kafirun di dalamnya terdapat deklarasi tauhid yang paling tegas dan tanpa kompromi dalam Al-Quran yang menolak segala sinkretisme agama, yaitu mencampur adukan ajaran Islam dengan agama lain. Jadi jelas mana yang murni, mana yang tidak murni itu dijelaskan di sini. Dan memang tidak bisa dicampur adukan ya antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dan kafiran itu selamanya nggak bisa dicampur adukan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat ini juga dijelaskan ya pembeda antara yang tauhid dengan yang syirik. Antara siapa yang iman
dan siapa yang kafir. Ya. Jadi secara gamblang nanti kita akan jelaskan lebih detail, tapi poin yang kedua ini sangat penting karena yang kedua adalah membedakan antara ketauhidan dan kesyirikan. Nah, kemudian setelah dijelaskan perbedaan semua, maka ditutup ayatnya mengajarkan toleransi yang bermartabat. Jadi surat ini adalah surat yang mengajarkan toleransi yang sangat mulia, yang sangat bertabat, yang bermartabat. Jadi jangan salah kalau seandainya mengajarkan orang Islam cara bertoleransi, tentu salah. Karena sudah diajarkan langsung kepada Al-Khaliq, pencipta kita, yang disebut dalam surah Al-Kafirun ini. Baik, ini gambaran secara singkatnya. Tiga ini Anda rasa lebih dari cukup. Nanti dari tiga ini akan kita detailkan lagi berdasarkan per kata, per ayat, sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat ataupun hikmah yang mendalam insyaallah dari surah Al-Kafirun. Nah, kita akan bahas lagi selain kenapa begitu penting. Kedua, sebab turunnya surah ini. Ya, kenapa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil dari hadis ya. Hadisnya diriwayatkan dalam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dalam Al-Tabari dan juga dalam Al-Tabrani. Saya artikan aja, anna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tuhu malan fa yakunu aghna rajulin bi Makkah. Jadi waktu itu Quraisy ya, berarti surat ini adalah surat yang turun di Makkah atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti beliau masih bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang Quraisy ini menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan? Yaitu harta. Jadi pertama ditawarkan harta sehingga menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Nah, mungkin pernah dengar ya. Jadi negosiasinya orang-orang kafir Quraisy, mereka pertama ingin memberikan harta sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi lelaki yang terkaya di Mekah. Kemudian setelah itu yuzawwijuhu ma'arada minan nisa. Bahkan Nabi ditawari seorang wanita tercantik gitu untuk dinikahi, terserah dari mana, dari siapapun dia, tinggal milih saja. Masya Allah. Ini kalau di Indonesia mungkin ya siapa yang menolak kan itu kan. Ya, sekarang ditawari jabatan aja orang berebut. Ini ditawari menjadi orang terkaya. Kemudian dipilihkan wanita mana saja, berapa saja untuk dinikahi. Wa ya'tiu uqbahu. Kemudian itu pun setelah itu orang-orang akan mengikuti dia. Masya Allah. Ini tentu kedudukan yang luar biasa. Menjadi orang terkaya, memiliki pasangan yang suka-suka, bahkan akan menjadi pengikutnya. Tapi ada syaratnya. Faqalu lahu hadza laka 'indana ya Muhammad wa kaffa an syatmi alihatina. Semua itu untukmu wahai Muhammad. Syaratnya kuffa an syatmi alihatin. Tapi syaratnya satu, jangan mencela Tuhan kami. Syaratnya satu, jangan mencela Tuhan kami. Fala tadhkurha bisu'in. Jangan menyebutkan keburukan Tuhan kami. Fa illam taf'al fa inna na'ridu 'alaika khasatan wahidah. Kalau kamu tidak mengerjakan seperti itu, maka semua yang kita harapkan itu akan kami berikan. Syaratnya cuma satu. Fahiyalaka walana fiha shalah. Dan itu semua yang kami sebutkan di atas itu untukmu dan bagi kami syaratnya tadi, maka di antara apa yang kami beri dan persyaratan tadi, maka akan menghadirkan maslahah shalah. Qala ma hiya, apa itu syaratnya? Ta'budu alihatana sanah Lata wal Uzza wa na'budu alihataka sanah. Syaratnya kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, yaitu Lata Uzza. Ini kan negosiasi yang luar biasa. Udah, kamu ikutin ajaran kami, sembah Tuhan kami Lata Uzza 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Nah, ini diantara negosiasi. Sudah dinegosiasi, kemudian sudah diberikan apa tadi di awal tadi, harta yang melimpah, istri yang terserah, dan menjadi pengikutnya. Ketika Nabi nggak mau, bahkan diberikan negosiasi. Apa? Ya udah kalau gitu kamu nyembah Tuhan kami setahun, kami menyembah Tuhan kamu setahun.
Tetapi Nabi hatta anzura ma ya'ti min 'indi rabbi. Enggak, tunggu dulu sampai datangnya wahyu dari Rabbku. Faja'al wahyu min lahil mahfud. Kemudian datangnya wahyu dari lahil mahfud, yaitu turunnya surah Al-Kafirun. Turunnya qul ya ayyuhal kafirun. Bersamaan itu turun juga qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya. Jadi kita akan bahas di sini ya. Qul ya ayyuhal kafirun, bersamaan turun qul, katakanlah, afa ghairallah, apakah kepada selain Allah kalian menyeru kepadaku untuk menyembah, wahai orang-orang bodoh. Sampai ayat fa'bud wa kum minasyakirin, maka beribadalah dan jadilah engkau menjadi orang yang bersyukur. Tapi ini ya, ini sebab turunnya. Jelas ini ya. Jadi kita tahu sebab turunnya sehingga akan tergambar, tervisualkan bagaimana kondisi Nabi kala itu ya, dengan berbagai godaan untuk mengikuti ajaran orang-orang kafir atau bertoleransi lah saat ini. Udah kamu ikutin kami ke tempat ibadah kami, nanti kami akan ikut ibadah kamu. Udah kamu apa sekarang? Kamu mengucapkan ucapan hari raya kami, nanti kami akan mengucapkan hari raya kamu. Akhirnya Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Nanti pembahasan lebih mendetail di tiap ayatnya. Kita masuk apa ini? Konteks historis soal kafirun. Nah, dari penjabaran di hadis tadi, maka kita pahami pada awal dakwah di Mekah, Nabi mengalami tekanan berat dari para pembesar Quraisy. Ini kita ketahui ya, Nabi bagaimana kondisi awal berdakwah itu ya. Mereka tidak berhasil membungkam Nabi SAW dengan celaan, dengan siksaan, dan bahkan boikot. Mereka berubah strateginya, menawarkan kompromi akidah. Nah, ya, menawarkan kompromi akidah. Apa contohnya? Kita saling toleransi saja dah, kamu ikut kami sebentar, nanti kami ikut kamu. Nah, ini sudah ada di zaman Nabi, mungkin jadi ada pula di zaman kita, ada pula di sekeliling kita. Ya, ajakan untuk toleransi akidah atau kompromi akidah. Namun kompromi ini justru ditolak mentah-mentah oleh wahyu Allah. Maka Allah menurunkan surat ini sebagai deklarasi akidah yang tidak bisa digoyahkan oleh tekanan politik, sosial, ataupun tawaran kekuasaan. Subhanallah. Ini ya, ini konteks secara historisnya. Baik, sudah ya, sudah mulai agak menjurus ini. Mudah-mudahan lebih mudah untuk dipahami. Kita akan masuk pada pemaknaan perkata. Kita maknai perkataan dulu sebagaimana biasa secara bahasa ya. Kita maknai secara laktasi dulu atau secara kamus dulu. Kalau laktasi, lasikal apa? Laktasi. Mohon maaf, terlalu semangat. Secara lasikal dulu. Baik, langsung aja. Qul sudah nggak asing lagi. Qul. Qul artinya apa? Katakanlah ya. Qul anta. Baik. Sudah sering kita temukan kemarin di An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian ya ayyuha diartikan sebagai wahai. Qul ya ayyuha, katakanlah wahai. Al-kafirun, orang-orang kafir. Ya, sudah bisa mengartikan ya. Ini yang ada di terjemahan di Al-Qur'an kita. Qul, katakanlah. Kata perintah. Ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, gitu. Baik, tentu kalau kita menerjemahkan saja tentu kita paham siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh, kan gitu kan. Baru masuk pentafsiran. Oh, ternyata yang disuruh adalah Nabi Muhammad. Itu. Nanti kalau dalam tafsir yang lebih mendalam ada tafsir Isy'ari dengan apa? Dengan perasaan, maka nanti seakan-akan bukan hanya kepada Nabi, tetapi seakan-akan ini ditujukan pada kita. Wahai kamu yang membaca surat ini, katakanlah, apa ya Allah? Wahai orang-orang kafir. Ya, berarti kita pun juga disuruh menjadi pelakunya untuk berkata pada orang-orang kafir. Baik, kita masih secara terjemah dulu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La. Tidak. La gitu ya. A'budu, aku menyembah. Kamu menyembah, ta'budu. Na'budu, kami menyembah. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma apa-apa. Ya, ma apa-apa.
Ta'buduna, tak di awal, wawunun di akhir, kalian. Ya, sering kita ulang ya. Tak di awal, wawunun di akhir, artinya kalian. Daripada abada, ibadah, artinya menyembah. Ta'budun, kalian menyembah. La a'budu, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Sudah ya, bisa ya? Kita lanjutkan. Wala, wa, la, dan tidak. Antum, kalian. Abiduna, orang-orang yang menyembah. Ini menjadi subjeknya abidun. Seperti apa? Sajidun, hamidun, apalagi qaimun, jalisun, shaimun. Nah, berarti kan itu bahwa ismu fa'il atau subjeknya. Abidun, orang-orang yang menyembah. Ma'abudu, apa-apa yang aku sembah. Jadi kosakatanya hanya diulang-ulang saja nih ya. Abada, ta'budu, a'budu, abidun, ta'budun. Nah, udah dari kata abada. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau kita tahu asal akarnya abidun dari abada, ya diputer-puter ya gampang. Abidun ibadah. Kan gitu kan? Baik. Kemudian ayat lanjutnya wala ana abidum ma abadtum. Wala tadi sudah dan tidak. Ana, saya, abid, aku orang yang menyembah. Abid, aku orang yang menyembah. Ma, apa-apa, abadtum yang telah kalian sembah. Ya, wala dan aku, wala ana ya, dan aku bukanlah orang yang menyembah apa-apa yang telah kalian sembah. Ini kan deklarasi. Perintah Allah supaya menyatakan aku adalah orang yang tidak pernah menyembah atas apa yang kalian sembah. Ini sama di ayat yang ketiga tadi ya, ayat ke-5 sama dengan ayat yang ke-3 diulangi. Wala dan tidak, sengaja saya kosongin karena sudah diulangi ya. Antum, kalian, abidun tadi apa? Orang-orang yang menyembah, ma apa-apa, a'budu, aku menyembah. Sengaja kita kosongkan karena sudah disebut di ayat yang ketiga tadi. Ayat terakhir, lakum, bagi kalian, kum, assalamualaikum, kalian ya, antum. Dinukum, agama kalian. La, bagikum kalian. Din, agama kum, kalian. Wali, aslinya wali ya. Wa, dan. Li, dan bagiku. Nah, aslinya wali, dan wa, dan. Li, bagiku. And for me, dini, agamaku. Aslinya apa? Dini. Ya, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, wali dini. Aslinya ya, wali dini, dan bagiku agamaku. Baik. Ini secara makna leksikal ya dari perkata surah Al-Kafirun. Coba kira-kira ayat pertama tadi masih bisa nggak? Ini terjemahnya. Mudah-mudahan ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Langsung ya, sambil mendengar langsung tahu artinya. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma, apa-apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kalau seandainya diterjemahnya diartikan kamu ya, aslinya kalian. Baik, wala dan kamu antum abidun menyembah apa yang aku sembah. Maaf, wala antum abidun ma a'bud. Ya, kemudian apa? Yang keempat, wala ana abidum ma'abadum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian diulangi lagi ayat yang ketiga, wala antum abidun. Nah, ternyata di terjemahnya ini saya ambil terjemahan yang ada di Indonesia ya. Tidak pernah pula diulangin karena di ayat ketiga sudah diulangi, menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ditutup lakum dinukum, untukmu agamaku, waliya dini, agamaku. Tapi ini dari segi terjemah. Jadi terjemah ini akan lebih mudah kalau kita bisa mengartikan perkataan. Baik, secara terjemah sudah, kita sekarang tadabbur. Dari makna
kata, sekarang tadabbur per ayat. Per ayat berarti kan satu ayat satu bagaimana, ayat dua bagaimana. Nah, per ayat itu kan satu ayat itu gabungan dari beberapa kata. Jadi kalau tadi memaknai, sekarang kita mentadaburinya. Kita fokus di ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini suaranya masih jelas ya? Tidak ada kendala ya mudah-mudahan ya. Baik, ayat pertama Mas, qul. Oh, alhamdulillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terjemahan bebasnya tadi? Qul, katakanlah ya ayyuha wahai al kafirun, orang kafir. Kita fokus di kalimat di kata qul dulu. Nah, ini hampir sama dengan surat sebelumnya. Kata qul diartikan sebagai perintah untuk berkata, katakanlah. Ya. Perintah untuk menyampaikan sesuatu secara eksplisit, secara langsung, secara tegas. Ya, tanpa ada titik komanya, langsung dikatakan tegas kepada orang-orang kafir ini. Dan tadi kita sampaikan secara tersirat ini bukan hanya untuk Nabi. Memang yang diperintahkan Nabi, tetapi bisa juga untuk umatnya yang membaca saat ini. Jadi kalau Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata langsung secara tegas pada orang kafir, maka kita selaku umatnya juga diperintahkan secara langsung dan tegas berbicara pada orang kafir. Apa yang diperintahkan nanti di ayat kedua dan selanjutnya. Tapi ini baru kata kul ya. Berkata kul. Baik, kedua, makna tersirat dalam ayat ini, tauhid tidak cukup disimpan di hati. Dari kata kul nih ya. Jadi kalau kita merasa beriman, ternyata keimanan tidak cukup disimpan dalam hati. Ternyata diperintahkan untuk disampaikan. Kul. Ia harus dinyatakan secara terbuka meski di hadapan musuh. Nah, jadi kalau ngomongin akidah, maka tidak boleh disembunyikan, ya, secara tersirat di sini dari kata kul, karena harus dikatakan. Padahal kala itu Nabi sedang ditekan, Nabi sedang diolok-olok, Nabi sedang dicela, dihina. Tapi urusan akidah ternyata turun ayat ini yang secara langsung, secara tegas untuk menyampaikan apa keyakinan dalam hati untuk disampaikan secara terbuka. Ya, ini kalau visualnya, gambarnya bagaimana Nabi kala itu sudah dimusuhi, sudah diboikot, ya, tapi ternyata malah turun surat ini. Makanya tersirat ini. Tauhid tidak cukup disimpan dalam hati. Nah, nanti kita akan mendalam lagi. Ini penting ini supaya kita tidak hilang identitas diri sebagai seorang muslim kan itu. Yang mungkin saat ini orang malu untuk menyebutkannya. Baik, kata ya ayyuha, ya ayyuha. Apa ini? Ini sering kita temukan ya, ayyuha. Digunakan untuk menarik perhatian secara tegas dan formal. Ya, ayyuha dalam struktur bahasa Arab, ya. Ini artinya apa? Nadanya serius, formal dan sakral. Ya. Kalau di Indonesia lah, wahai anakku, kan jadi serius, formal. Woi coy, kan nggak ada coy kan? Woi coy sini coy, woi bro lah, itu kan nggak formal. Tapi kalau ya ayo wahai, ya kan kalau kita lagi baca deklarasi, wahai pemuda semua kan gitu. Nggak mungkin, woi pemuda, ya kan nggak seru jadinya, nggak formal. Lah kalau ya ayyuha, berarti nadanya serius, formal dan sakral. Artinya apa yang disampaikan itu betul-betul dalam kondisi serius, formal dan sakral, bukan untuk sambil canda atau tidak serius. Baik, ini ayyuha. Kafirun dari kata kafara yakfuru, artinya adalah menutup. Cover, ini sering kita sebut ya, cover, kafir dari kata cover. Ya, jadi simple saja, kalau nggak mau disebut orang kafir, ya jangan menutup. Apa yang ditutup? Artinya orang yang menutupi kebenaran setelah sampai kepadanya. Udah tahu benar, ditutup. Itulah orang kafir.
Ya, udah tahu kebenaran tetapi ditutupin. Nah, itulah orang kafir. Kalau nggak mau disebut kafir, ya jangan ditutupin kan itu. Cuman ya sekarang berubah, kafirun katanya bahasanya kasar. Tahu dari mana kasar? Abu Lahab, Abu Jahal yang dia lebih fasih bahasa Arab, dia nggak marah disebut orang kafir. Wahai orang kafir, siapa yang ditujukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab kali itu? Mereka nggak marah, ya kamu jangan apa menyebut dengan kata yang tidak baik, nggak. Kafir itu adalah bahasa yang terindah. Ya. Maka zaman sekarang orang yang nggak paham bahasa Arab, orang menyebut kafir itu nggak baik dari mana? Sehingga harus menyebut non Muslim. Kul ya ayyuhal non Muslim, nah, kan nggak mungkin. Ya, baik. Ini ada-ada aja nih ya zaman sekarang ini. Orang nggak paham bahasa Arab tapi menyalahkan bahasa Arab. Baik, mengubah kafir menjadi non Muslim. Baik, ini kan aneh. Baik, al kafirun, alif lam. Kalau masih ingat ya, alif lam itu sebagai tanda apa ya kalau dulu itu definitif ya, ma'rifah, definitif dalam bentuk yang ditentukan. Menunjukkan kaum tertentu yaitu kaum Quraisy yang spesifik menolak dakwah Rasul secara sebab turunnya ya. Memang kala itu sebab turunnya Al-Qur'an, Al-Kafirun ini ditujukan kepada orang kafir. Kafir mana? Kafir yang dia menutup diri. Siapa? Yaitu Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Rasul, yang menutup dirinya. Maka menunjukkan al-kafirun. Al ya, spesifik atau makrifah. Jadi tidak semua. Tetapi tentu ada istilah dalam memahami Al-Quran itu, yaitu al-ibrah bi'umumil lafad la bisabab, lebih khusus sabab. Ini bagus nih ya, dalam memahami konteks Al-Quran, ada istilah al-ibratu bi'umumil lafad la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu diambil dengan lafaz yang umum. Kafir kan umum, nggak disebutin, nggak ada kata Quraisy. Meskipun sebab turunnya adalah sebab yang khusus kepada orang kafir, orang Quraisy, gitu. Nah, kalau ini dimaknai hanya orang Quraisy, lalu bagaimana orang kafir yang ada di Madinah? Bagaimana orang kafir yang ada di Indonesia, di Eropa, di Amerika? Maka ibrahnya tentu kita lihat kafirun ini tidak menyebutkan Quraisy. Meskipun ada alif lam yang dikhususkan orang Quraisy, gitu ya. Sehingga tetap kalimat ini bisa berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa. Gitu ya. Tapi karena kita mempelajari dari segi bahasa, maka kita akan muncul nih kenapa kafirun ini disebutkan jamak plural tetapi gunakan al. Maka kita sebut ini untuk ma'rifah. Memang sebab turunnya ini dikhususkan kepada orang Quraisy. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Quraisy. Tadi ada kaidah tadi. Al-ibrah, ibrah, pelajaran itu diambil dari lafaz yang umum. Ini lafaznya umum. Bisa kafirun kemana siapa saja. La bi khususis sabab, bukan karena sebab yang tertentu. Baik, kita selanjutkan. Al-kafirun menggunakan jamak plural menunjukkan bahwa penolakan ini adalah kolektif, bukan satu dua orang. Bahkan sistematik dan ideologis. Secara ideologis, bukan hanya personality saja. Nah, jadi yang menolak Islam bukan satu dua orang, tetapi kolektif. Tahu dari mana? Al-kafirun menggunakan plural dan sistematis dan juga ideologis. Ini makna yang tersirat dari kalimat al-kafirun. Baik, kita lanjutkan. Kita tidak perpanjang karena sudah bisa dibaca di sini ya. Apa pelajaran ini baru satu ayat ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas ya? Qul tadi sudah jelas. Ya ayyuhal jelas, al-kafirun jelas ya. Nah, sekarang apa poinnya? Pelajaran utamanya, keberanian menyuarakan kebenaran adalah bagian dari keimanan. Berani berkata benar adalah bagian dari keimanan. Ya. Ada hikmah yang disebut qulil haqqo walau kana murran.
Katakanlah yang benar meskipun pahit. Artinya di sini harus berani menyebutkan ana muslim. Dari mana? Bukan hanya dalam hati. Nggak bisa dikatakan yang penting hatinya iman. Tahu dari mana? Bahkan yang zahir, yang nampak adalah cerminan hati. Gitu kan? Ada orang yang dia ngakunya muslim tapi tidak pakai jilbab. Kan gitu contohnya. Oh, jilbab itu nggak perlu ditampakkan. Yang penting hatinya. Tahu dari mana hatinya? Bahkan yang ada adalah zahirnya, yang nampak itulah wujud dari hati. Kan gitu kan? Kalau zahirnya ditutup, maka hatinya tertutup. Kalau zahirnya nampak, bisa jadi memang hatinya tidak ada keimanan. Kan gitu ya. Baik, maka ini pun juga harus ditampakkan. Berani menyuarakan kebenaran adalah bagian dari keimanan ya. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran. Itu pertama. Islam, kedua, mengajarkan ketegasan dalam prinsip. Kalau ini sudah prinsip, maka harus tegas. A, B, B. Nggak bisa dikompromi. Bukan sikap lunak demi popularitas atau kompromi. Ya Allah. Ketika masih tidak punya apa-apa, tegas. Ketika sudah popularitas, sudah punya jabatan, kok lembek. Ini bukan mencerminkan ajaran yang diajarkan dalam surah Al-Kafirun. Ya, dulu ahli agama, kita ngomongin ahli agama nih ya, bukan ngomongin ya. Tegas, A, B, B haram jelas, halal jelas. Ketika sudah disodorkan jabatan, lembek. Gitu ya. Lihat dong Nabi SAW bagaimana beliau ditawarkan menjadi orang terkaya di Mekah. Dipersilakan menikah, memilih sendiri pasangannya. Dan akan menjadi pengikutnya. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya udah jangan menghina Tuhan kami. Atau gini deh, ikutin Tuhan kami setahun, nanti kami ikutin ajaran kamu setahun. Tapi Nabi tegas dalam prinsip. Allah, kita ini dalam hal-hal prinsip ini kadang ya kalah ini kan. Mungkin ketika lagi belajar nih semangat, tapi kalau sudah sodorkan jabatan, sudah uang berbicara, lunak. Ini, ya Allah. Ini termasuk saya berbicara untuk diri sendiri ya. Sekarang kita ngomongin prinsip ini tegas, tapi siapa yang menjamin nanti lunak ketika sudah di hadapan popularitas? Tapi ya kita belajar di sini, kita diperintahkan tegas. Ya, bismillah. Ya Allah berikan kita kekuatan agar tidak tertipu dengan dunia. Nah, ini dalam konteks modern kita ambil secara relevan dengan kondisi saat ini. Jangan takut menyatakan identitas muslimmu secara terbuka. Meski berbeda dari mayoritas. Ya Allah, luar biasa ini. Artinya, kalau kita dalam kondisi minoritas, nggak boleh takut menyatakan identitas. Apalagi di Indonesia kita ada mayoritas. Ya, di Indonesia pakai jilbab, di luar negeri buka jilbab. Malu dengan identitas muslim. Ya Allah. Ada itu ya. Ada orang yang dia alumni pondok. Alumni pondok berarti sudah jadi ustadz. Kalau perempuan berarti ustazah. Lama di pondok. Cuman karena dia tinggal di negara yang bukan muslim. Menjadi minoritas. Buka auratnya. La haula wa la quwwata illa billah. Buka auratnya. Itu ustazah. Ya kita nggak menyalahkan itu hanya oknum saja. Tapi dalam konteksnya di sini jangan takut menyatakan identitas anak muslim secara terbuka meski berbeda dari mayoritas. Jangan kebalik. Kita di Indonesia mayoritas, jangan malu kepada minoritas. Ya, malu pakai jilbab, malu pakai peci. Ke mall peci kayaknya agak unik gitu ya. Kalau pakai kerudung mungkin aman. Kalau laki-laki pakai peci, wah ini apa ini? Nggak modis. Ke mall pakai sarung gitu kan. Kira-kira modis ya? Ke mall pakai gamis gitu, pakai jubah gitu. Nah, ini kan
Malu dia. Ya, wallah alam ya. Ya, di sini bagaimana? Apakah kita kadang kita malu dengan identitas kita. Sedangkan orang-orang yang kafir pun dia bangga dengan identitas kekafiran dia kan itu. Tidak pakai pakaian yang tertutup kan identitas orang kafir, tapi mereka bangga dan diikutin orang-orang yang mengaku muslim. Alhamdulillah. Baik, ini baru satu ayat. Ya, mudah-mudahan kita ambil ibrahnya nih, baru satu ayatnya. Bagaimana kita mampu menjaga prinsip secara tegas, insyaallah. Baik. La a'budu ma ta'budun. Tadi apa? La tidak a'budu, aku menyembah. Aku tidak menyembah ma apa-apa yang kalian sembah. Baik. La a'budu. La a'budu. Aku tidak menyembah. Artinya penegasan penolakan secara total dan kekal. Karena menggunakan present continuous tense. Mulai hari ini dan continuous la a'budu. Tegas. Jadi secara konteks tulisan ini, susunan kata ini memang sudah Allah siapkan. Seorang muslim harus berani tegas. La a'budu. Mulai kapan? Mulai turunnya ayat ini sampai hari kiamat. Aku tidak akan pernah menyembah. Jadi penegasan secara total dan kekal. Bukan hanya sementara. Hari ini nggak menyembah ya, tapi wani piro. Insya Allah. Wani piro. Kalau sudah wani piro, berarti besok bisa jadi berubah prinsipnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kata a'budu dari kata abada ya'budu. Artinya menyembah dengan tunduk total. Cinta sempurna. Ya. Dan dalam beribadah harus mengandung unsur ketaatan, kerendahan hati, kecintaan. Jadi artinya la abudu, aku tidak akan pernah menjalankan ketaatan, tidak pernah merendahkan diriku, tidak akan pernah merasa cinta dengan apa yang kamu sembah. Ya. Contohnya apa? Ya kita selain Allah lah, selain Allah ada apa? Ada Yesus, kemudian ada dewa-dewa. Maka mulai hari ini tidak akan ada kecenderungan untuk taat kepada ajaran tersebut. Tidak ada berusaha untuk merendahkan diri kepada ibadah apa sesembahan tersebut, dan tidak ada kecenderungan untuk cinta kepada ibadah tersebut. Itu ya. Silahkan Anda beribadah, tetapi nah itu nanti ya urusan Anda saya nanti ya. Baik. A'budu menggunakan fi'il mudhari tadi kita sebutkan di awal ya. Penolakannya berlaku sekarang dan akan datang. Present sampai future. Kemudian apa yang tidak akan aku sembah, apa yang tidak akan aku ibadahi, ternyata yang tidak akan pernah kita tunduk, taat, rendah hati, cinta kepada hal tersebut adalah apa itu bentuk umum ya, bukan man ya, tetapi ya, bukan who tapi what. Kenapa disebut what? Menunjukkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, apapun, bukan siapapun ya. Karena bisa jadi dan man itu untuk orang yang berakal ya, untuk yang berakal. Tapi ada kalanya orang dia menyembah sesuatu yang tidak berakal. Ya, patung disembah kan nggak berakal. Ya, baik kita lanjutkan. Benda mati atau sesembahan apapun, bukan man. Ini menunjukkan bahwa sesembahan mereka ini tidak berakal. Ya, apa yang mereka sembah itu tidak berakal. Ya, patung nggak berakal, sapi nggak berakal, dan tidak layak disembah. Tandanya rendah. Ya, apa yang mereka sembah itu tidak berakal, tidak layak disembah, dan rendah. Ini kalau seandainya kita menggunakan akal pikiran kita. Ya. Allah pun secara langsung nih ya, menggunakan Kenapa Allah menggunakan bukan man? Gitu. Karena memang yang mereka sembah itu tidak berakal.
Kata ma digunakan menunjukkan bahwa yang ditolak bukan hanya sembahan, bukan hanya berhalanya saja, bukan patungnya saja. Jadi kalau kita lebih menggali, tetapi juga apa itu? Satu, sistem ibadah mereka kita tolak. Filosofi hidupnya, filosofinya ya, adanya juru penyelamat, ya kita itu sebagai kambing-kambing tersesat. Filosofi hidupnya nanti harus ngikutin ada itu semua, jadi kita tolak. Dan nilai-nilai di balik ibadah tersebut semuanya tertolak. Dari kata la a'budu ma. La a'budu ma. Baik. Ta'budun. Nah, kenapa? Fi'il mudhari, kenapa jamak? Fi'il mudhari berarti apapun yang kalian sembah yang dia tidak berakal, tidak layak disembah dan rendah itu, baik sudah menjadi sistem ibadah ataupun dalam filosofi kehidupan atau nilai-nilai ibadah di dalamnya, mulai yang kalian sembah hari ini dan sepanjang masa, baik yang dilakukan oleh kalian ataupun orang banyak lainnya, artinya sesembahan siapapun golongan kalian, maka disebut kenapa fi'il mudhari, kenapa jamak. Baik, jelas ini ya. Jadi kalau kita memaknai secara bahasa ini lebih enak nih sebenarnya. Lebih mudah untuk memahaminya. Baik. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat kedua? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa-apa yang kalian sembah. Pelajaran pertama, tauhid bukan fleksibel atau bisa dinegosiasikan. Kalau udah menyebut aku nggak akan pernah menyembah mulai hari ini selamanya, ya udah. Maka jangan menyentuh ranah-ranah sesuatu yang mereka sembah. Jaga gereja, jaga wihara, nggak perlu, udah itu urusan mereka-mereka. Ya, jangan sampai toleransi dengan menjaga mereka, tetapi sesama Islam saling menghujat, saling merendahkan, itu yang terjadi fitnah saat ini kan gitu. Maka suruh baca surat Al-Kafirun, suruh nonton ini ya. Ya, biarkan nanti pemerintah yang menjaga, bukan golongan yang mengaku Islam yang menjaga. Ini berarti negosiasi ini fleksibel, nggak ada hubungannya. Ya, teman kita yang dia kafir, dia sedang merayakan hari raya. Oh gitu, oke. Filosofi agamamu, oke lah hari ini saya selamat ya. Selamat apa? Natal. Natal itu apa? Filosofi nilai ibadah mereka, pengakuan bahwasanya Yesus lahir kan di hari tanggal 25 Desember kan. Sekarang kan selamat atas lahirnya Yesus kan itu. Selamat atas apa tadi? Kenaikan Yesus Kristus apa itu. Lah, ya pokoknya namanya kita tuh ikut-ikutan. Berarti seakan-akan kita mengakui filosofi nilai-nilai ibadah dan mereka. Itu nggak perlu. Kalau kita berdasarkan makna dari penafsiran tadabbur ayat ini. La a'budu bukan hanya dalam bentuk penyembahan, tetapi dalam segi lini kehidupan tadi. Baik. Makna yang kedua atau pelajaran kedua, menyembah Allah dengan benar. Bagaimana cara menyembah Allah dengan benar? Selain betul-betul tunduk pada Allah, maka dalam sisi lain menolak segala bentuk kesyirikan. Ya. Jadi makna la ilaha illallah, ini yang kedua itu makna la ilaha illallah. Meyakini hanya Allah yang pantas disembah, bersamaan itu menolak segala sesembahan selain Allah. Itu baru sempurna ketauhidannya. Kalau suami ibu atau sebagai seorang istri kepada suaminya mengaku engkaulah satu-satunya yang dicinta, engkaulah wanita tercantik, maka bersamaan itu menolak semua perempuan yang sebenarnya lebih cantik, tapi tolak. Itu kalau ngaku cinta. Betul nggak?
Bayangkan nih, kalau seandainya pasangannya ngomong, wah, hanya engkau lah hatiku, hanya engkau lah. Tapi bersamaan itu, wah, ada yang lebih cantik ini. Wah, sebelah sana ngelirik sini. Ini cintanya cinta Allah. Cintanya dusta kan gitu. Jadi kalau udah ngaku cinta, udah satu. Itu cinta sejati. Bukan sekarang ngomong I love you full, besok ketemu temennya I love you full juga. Ini namanya syirik. Begitu juga kepada Allah. Kita pun ya diduain nggak mau, apalagi Allah. Maka ketika kita menyembah Allah dengan cara yang benar, menyatakan hanya Allah yang pantas disembah, berarti selain Allah, Yesus, Dewa Siwa, gunung, malaikat, bahkan Nabi nggak pantas untuk disembah. Masya Allah. Itu harus berani tegasnya. Aku hanya menyembah Allah, iyyaka na'budu, hanya padamu, hanya iyyaka na'budu, hanya menyembah padamu. Jadi hanya satu Allah. Berarti nggak boleh menyembah pada malaikat Jibril, nggak boleh menyembah pada Nabi Muhammad. Apalagi pada di bawahnya, penghuni kubur, patung-patung yang dia buat manusia dan lainnya. Baik. Dalam kehidupan, lanjutnya, jangan campur aduk ibadah dengan tujuan duniawi ataupun popularitas ataupun pencitraan. Ya, jadi alasan ibadah maka tidak boleh dicampur adukan dengan tujuan duniawi. Ah, nggak apa-apa lah, aku ikut sana kan lumayan ada duitnya. Ah, nggak apa-apa lah, toleransi ikut-ikut ibadah sana supaya naikkan popularitas, supaya dapat suara, supaya dapat pencitraan, orang ini orang baik. Nah, itu tujuannya hanya untuk duniawi semata. Tidak boleh. Sebagaimana disebutkan, la a'budu ma ta'budun. Baik ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini nanti kita sebutkan langsung dua paket ya, 3 dan 4. Karena ayatnya diulang sama. La wala antum a'buduna ma'bud ya. Kemudian ayat keempat wala ana a'budu ma'badum wala antum a'buduna ma'bud. Diulang ya, diulang. Baik. Kata wala tadi apa tadi? La sudah ya. Diulangi lagi wala. Ayat yang ketiga. Wala. Kenapa? Wa menyambung dan menekankan. Diulangi lagi apa? Bahwa dua arah penolakan harus terjadi. Ya. Dua arah penolakan. Pertama tadi apa? Saya ulangi ya tadi ya. La a'budu berarti dari diri saya. Aku mulai hari ini dan selama-lamanya tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah ibadah, tidak akan pernah merendahkan diri, tidak akan pernah condong, tidak cinta atas apa-apa yang kalian sembah. Berarti saya posisinya ada sebagai apa? Dari sisi saya, dari sisi anak. Sekarang kedua, wala antum dan kalian juga tidak akan pernah abiduna ma'budu menyembah apa yang aku sembah. Jadi penolakannya itu dua arah, dari di sisi saya, kemudian dari sisi kamu, kalian. Gitu ya. Jadi penolakannya double kill nih, dua kali penolakan. Saya tidak menyembah kalian dan kalian juga tidak menyembah Tuhanku dengan benar. Ya. Ini ya kalimatnya, maknanya bukankah mereka memang tidak menyembah? Ya, tapi ada mereka itu ngaku menyembah Allah, ngaku menyembah Allah gitu. Istilah mereka menyembah Allah, menyembah Tuhan yang sama kata orang Yahudi. Tetapi cara menyembahmu itu pasti tidak benar. Oh, kita juga punya Tuhan namanya sama kok Allah. Nah, tapi kita sebutkan di sini wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak menyembah Tuhanku dengan benar. Enggak gitu caranya. Gitu. Nah, gitu. Kata antum disebut secara langsung kalian. Antum kalian. Kenapa disebut kalian? Nah, secara tegas dan frontal dalam balaghah
dengan dalam ilmu majas, dalam ilmu balaghah itu ilmu majas ya. Majas tapi dalam bahasa Arab. Penegasan ini menunjukkan kontras ekstrim antara dua kubu. Tadi kan ana wala ana abidum, tadi kan wala antum gitu kan. Nah, kan itu jelas disebutkan secara kontras. Jadi tegas dan frontal. Abidun menggunakan ism fa'il, artinya subjek. Ini juga menyebutkan apa? Penegasan bahwa kaum kafir tidak sedang dan tidak pernah benar-benar menyembah Allah. Oke, secara konteks historis kan memang orang kafir itu dia mengenal Allah kan gitu. Orang kafir Quraisy mengenal Allah. Betul ya? Sehingga ayahnya Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Berarti hamba Allah. Dan mereka mengaku menyembah Allah. Tetapi cara menyembah Allahnya melalui wasilah. Melalui wasilah patung. Lata, Uzza. Gitu ya. Maka disebutkan sini. Wala antum abiduna ma'abud. Menegaskan, orang kafir, kalian itu tidak sedang menyembah. Dan tidak pernah menyembah dengan benar-benar menyembah Allah. Meski mereka mengklaim menyembah Allah, tapi caranya salah. Gitu ya. Baik. Baik. Pertanyaannya sekarang, kenapa ayat ketiga ini diulang kembali di ayat kelima? Ini kita sebutkan di awal aja nggak apa? Ya, ayat ketiga diulang dari ayat kelima. Baik, saya sebutkan dulu. Jadi ada cerita ya. Ketika turun ayat la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara. Ini kan ada jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk. Jadi memang awalnya itu mabuk itu masih kala itu boleh kan gitu. Kala itu boleh. Ya. Bukan berarti sekarang boleh tidak ya? Sekarang udah haram karena sudah tegas. Ya, jadi ketika Allah mengharamkan khamr itu kan nggak langsung ini khamr haram tidak. Awalnya turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr. Hukum khamr itu bagaimana sih kan gitu. Maka Allah menurunkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun. Ya, kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamr itu ada dosa, ada manfaat. Berarti masih ada dosa, ada manfaat. Karena orang bisa jual beli, ada menghasilkan keuntungan. Hal itu masih boleh. Ya, tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu ya. Setelah itu turun ayat selanjutnya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jadi waktu itu masih boleh mabuk itu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Mabuk ketika sholat. Mabuk ketika sholat. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum. Muter enggak habis-habis kan? Karena ayat keempat, kelima, ayat 3, 4, 5 itu diputer-puter. 3 apa? Wala antum 'abiduna ma a'budu. Kemudian keempat, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Diulang enggak habis-habis. Ya, karena apa? Mabuk. Maka turunlah ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk. Akhirnya mulai terbatasi itu. Artinya para sahabat yang kali itu masih bolehkan mabuk, mabuknya di 2 waktu saja. Pilihannya. 1 ba'dal isya supaya nanti subuhnya udah fresh gitu. Atau ba'da subuh supaya zuhurnya fresh. Padahal sebelumnya kapanpun bisa. Sekarang mulai terbatasi. Nah, baru setelah mulai hati secara psikologis mulai kuat
Ya, akhirnya Allah turunkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min a'mali syaitan fastanibu. Sungguh khamr, judi, kemudian undi nasib, sesembahan selain Allah itu adalah najis, rijs. Ya, min amali syaitan, perbuatan syaitan, maka jauhi. Maka kali itulah khamr menjadi betul-betul haram. Gitu ya. Baik, ini kalau kita lihat bagaimana kenapa diulang-ulang nih. Tapi bukan karena gara-gara orang mabuk tadi ya, bukan. Baik, ini karena hal lain. Kita ambil penafsirannya. Kenapa ini? Nah, kenapa ayat ketiga ini diulang kembali pada ayat kelima? Menurut Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, ada apa tafsir Al-Kasyaf ya. Dan juga Imam Ar-Razi menyebutkan ayat ketiga menyangkut kondisi sekarang. Wala antum a'abiduna ma'abud. Mereka tidak menyembah Allah dengan benar hari ini. Nah, ayat kelima menyangkut menolakkan masa depan. Jadi kalau nanti masa depan akan terjadi seperti itu, maka akan ada penolakan lagi. Bahkan jika diajarkan atau diberi kesempatan, mereka tidak akan tunduk pada jalan Islam. Jadi ada dua kali penolakan. Hari ini antum tidak akan menjadi penyembah Tuhanku secara benar. Di masa yang akan datang pun, kalau diberikan kesempatan untuk beribadah dengan cara benar, kalian pun tidak akan mau tunduk pada jalan Islam. Jadi jelas nih, ya, memisah antara hak dan yang batil. Baik. Ayat ini juga menjadi penegasan takdir dan pilihan. Takdir dan pilihan. Ini menunjukkan bahwa hidayah hanya milik Allah. Ya, jadi ada orang yang Allah takdirkan mereka tidak akan pernah menyembah Allah. Ada orang yang Allah takdirkan untuk dari lahir menyembah dan mengenal Allah seperti kita kan? Allah takdirkan kita mengenal Allah, alhamdulillah. Atau Allah takdirkan dia awal yang tidak mengenal Allah, kemudian Allah berikan dia pilihan untuk kembali kepada Allah. Semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur seharusnya hari ini Allah kenalkan kita dengan Islam, Allah kenalkan kita dengan Allah. Ya. Baik. Nah, ini saya tambahkan bukan soal mau atau tidak mau, tapi juga adanya kekakuan hati, kebekuan jiwa dan kesombongan spiritual yang membuat mereka tetap pada kekufuran. Jadi kita sampaikan tadi kan. Jadi ada orang-orang yang dia sudah dihadirkan kebenaran. Ya, orang-orang kafir ini ditunjukkan kebenaran. Seperti lihatlah yang kita bahas ini seperti apa? Abu Lahab ya. Seandainya Abu Lahab itu ketika turunnya ayat itu mau beriman sekali saja, runtuh itu kan. Al-Quran runtuh wahyu Nabi kan gitu. Tapi ternyata sini, nah kita sampaikan sama, ternyata bukan hanya Abu Lahab, orang-orang kafir yang diturunkan ayat ini, ketika ayat ini turun, Allah menyampaikan hari ini kamu tidak akan beriman, besok tidak akan beriman. Ayat 5 ya. Bukan hanya soal mau atau tidak mau, tapi juga adanya kekakuan hati, kebekuan jiwa, kesombongan spiritual yang membuat mereka tetap pada kekufuran. Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya itu. Ini ya, bagaimana Allah sudah memisahkan, berikan sekat yang jelas antara orang kafir dan orang muslim. Baik, pelajaran utamanya ibadah kepada Allah tidak sah kecuali sesuai petunjuknya. Jadi kalau hari ini ada ngaku, ini aku ibadahnya juga sama Allah. Gimana caranya? Petunjuknya gimana? Nah, ini sama yang kita sampaikan, ada 4 cara itu ya. Ada cara, ada tujuan kan gitu kan. Caranya benar, tujuannya benar, maka hasilnya benar. Kalau caranya benar pada Allah, tapi tujuannya benar pada Allah, tapi caranya salah, maka hasilnya juga salah. Meskipun niatnya baik. Aku itu juga nyembah pada Allah. Caranya menuju Lata Uzza, melalui patung, tetap akan salah. Meskipun tujuannya pada Allah. Gitu kan. Apalagi ya sebaliknya atau sebaliknya. Caranya benar, puasa, baca Quran,
zikir, tapi tujuannya supaya anti bacok. Nah, ini juga salah. Supaya makin tambah ganteng, ya Allah. Ini salah juga. Ya. Jadi tujuan dulu pada Allah. Nanti Allah yang Maha tahu. Apalagi caranya salah, tujuannya salah. Pakai dupa, pakai nyembelih sesajen, itu cara salah. Yang dituju juga salah, tentu lebih salah. Baik. Banyak orang yang merasa menyembah Allah, menyembah Tuhan, ya. Tapi jika caranya salah, maka tetap tertolak, tadi ya. Maka caranya harus benar, tujuannya juga harus benar. Kita diajar untuk tidak terkesima dengan jumlah, gaya, atau semangat ibadah. Tapi harus sesuai sunnah. Sesuai dengan ajaran Rasul maksudnya. Kita diajarkan apa? Jangan terpukau. Wah, ini ibadah orang sana tuh banyak loh gaya cara ibadahnya bagus loh. Wah, semua ibadah. Nggak penting, yang penting caranya benar. Ya, terserah mau bagaimanapun caranya, berapa banyak jumlahnya, bagaimana gayanya. Ya, tetapi harus sesuai sunnah. Baik, ini yang ketiga. Masya Allah. Ini langsung loncat ya. Apa nih keempat? Kita percepat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan ana, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Diulangi ya, wala ana, diulang untuk menegaskan ketegasan sikap dengan mendeklarasikan saya bukanlah seorang penyembah. Wala ana 'abid, saya bukan seorang penyembah terhadap apa yang kalian sembah. Jelas nih ya, tegas nih ya. Aku bukanlah orang yang menyembah atas apa yang kalian sembah. Ya, tegas, secara jelas. Dalam ayat ini tidak berkata aku tidak melakukan ibadah seperti kalian, bukan. Ya. Jadi saya katakan dalam ayat ini tidak berkata aku tidak melakukan ibadah seperti kalian. Tapi apa? Tetapi aku bukanlah seorang penyembah terhadap apa yang kalian sembah. Ini secara bahasa Indonesia mungkin agak sama, tapi hakikatnya beda. Yang pertama, aku tidak melakukan ibadah seperti kalian. Aku tidak melakukan ibadah seperti kalian. Dengan apa yang kita sampaikan, aku bukanlah seorang penyembah terhadap apa yang kalian sembah. Nah, isyaratnya apa? Ibadah bukan hanya aktivitas fisik, ya, tapi identitas eksistensial. Artinya, harus berani menyatakan secara identitasnya, bukan ibadahnya kok sama ya, ibadahnya mungkin sujudnya, rukuknya enggak. Tapi kalau yang pertama ini betul-betul secara holistik, secara menyeluruh, ya. Dalam segi sesembahan, dalam segi prakteknya, dalam segi teknisnya, semua beda. Ya. Kemudian yang kedua, jika seorang menyembah selain Allah, maka dirinya menjadi seorang abid, penyembah bagi selain Allah. Artinya identitasnya telah menyimpang. Ya. Jelas ini ya. Jika seorang menyembah selain Allah, menyembah patung atau menyembah kuburan, menyembah apapun, maka dirinya menjadi hamba, menjadi penyembah bagi selain Allah. Maka identitasnya telah menyimpang, abidnya sudah hilang. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ayat ini mempertegas bahwa di masa lalu pun, masa lalu sebelum Nabi diutus, Nabi SAW tidak pernah berada di jalan syirik. Ya, yang kita ketahui Nabi SAW sebelum dia akan menjadi Nabi, beliau menyendiri, nggak ikut-ikutan. Maka aktivitasnya bukan hanya fisik saja, tapi secara identitas memang Allah jaga. Ya, meskipun kala itu beliau hidup di tengah lingkungan yang jahiliyah. Tapi dari ayat ini Nabi disuruhkan, "Hei Muhammad, katakanlah apa yang Allah harus katakan? Ana 'abdu ma'batum." Aku dari zaman dulu sebelum aku diangkat sebagai nabi pun aku juga tidak pernah mengikuti ibadah. Tidak mengikuti seperti identitas kalian. Jadi bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam segi yang lainnya juga harus berani mendeklarasikan diri.
Kalau kita tarik secara relevan sekarang, memang kita tidak pergi ke gereja, memang kita tidak pergi ke wihara, tapi secara identitas nggak boleh kita mengikuti mereka, meskipun dalam segi ucapan, meskipun dalam segi pernyataan, tidak boleh. Urusan masing-masing kan gitu. Sebagaimana Nabi SAW di zaman itu mungkin sekali Nabi ikut-ikutan, kan belum menjadi Nabi, nggak ada salahnya gitu. Tapi beliau mengajarkan, beliau menjauh, nggak ikut-ikutan. Nah ini ibrah yang bisa kita ambil. Baik, apa pelajarannya dari ayat yang keempat? Tauhid bukan hanya soal siapa yang disembah, tapi bagaimana dan dengan apa cara menyembah. Ya, kepada Allah ya, bukan soal siapa yang disembah, ya Allah, tapi bagaimana dan dengan cara apa kita menyembah. Ya, mungkin kita hanya sekedar meyakini dalam hati, oh aku menyembah Allah, tapi bagaimana kita menyembahnya dan cara apa? Maka ini yang perlu kita tegaskan dalam diri kita. Kemudian Nabi SAW menolak jalan ibadah mereka secara menyeluruh. Ya, yang ditolak itu menyeluruh, baik dari segi objeknya ataupun dari segi sistemnya. Kemudian seorang muslim harus menjaga garis identitas, tidak sekedar ikut-ikutan mayoritas. Nggak boleh ikut-ikutan ya. Kemudian yang kita ambil faedahnya, pentingnya konsistensi akidah, tidak hanya saat dakwah awal, tetapi sepanjang masa. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi konsisten sepanjang masa. Sampai meninggal nanti, konsisten akidahnya, yaitu hanya la ilaha illallah. Baik, kita loncat karena ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Lakum dinukum waliyadin. Ini ya penutup dari surah Al-Kafirun. Lakum bagi kalian dinukum, agama kalian. Wali dan bagiku dini, agamaku. Kata lakum maknanya adalah menunjukkan jarak. Lakum. Ya. Bagimu berarti ada jarak nih. Bukan kedekatan. Artinya secara tegas memisahkan posisi. Nih, bagimu nih sana. Nih bagiku sini, kan bagimu berarti ada ini. Ini untukmu, berarti ada pisah. Kita tuh lagi makan nih. Porsi untukmu, berarti dipisah. Atau porsi untukmu, saya simpen di sini kan enggak? Ketika kita ngomong porsi untukmu, ini makanan nih, kita potong jadi dua ya. Nih bagian kamu, maka kita pisah dari bagian kita. Nggak boleh. Ini bagian kamu, tapi masih kita pegang. Nah, nggak bisa. Jadi harus dipisahkan. Realitanya sekarang ini agamamu, tapi masih kita pegang. Ini untuk apa? Udah dilempar, udah. Ini bagian kamu. Selesai, pisahkan dengan diri kita. Ini poinnya ya. Maka kalimat lakum menunjukkan jarak, bukan kedekatan. Artinya secara tegas memisahkan posisi. Ya. Dinukum maknanya bukan hanya agama. Ya. Meskipun secara bahasa din itu agama, tapi kalau kita lebih mendalam, artinya apa? Sistem hidup, cara pandang, syariat, jalan ibadah. Artinya ini sistem hidupmu itu silakan ikutin, cara pandangmu silakan seperti itu, syariatmu seperti itu. Saya punya sistem hidup dengan agama saya, cara pandang agama saya, jalan hidup dengan agama saya, ibadah dengan agama saya. Nggak usah dicampur-campur. Gitu ya. Jadi bagimu cara ibadahmu silakan, bagi saya cara ibadah saya silakan. Dalam ayat ini adalah bentuk pernyataan akhir dan pemisah mutlak antara hak dan yang batil. Siapa? Allah yang menentukan. Ini yang batil sudah dipisahkan, jangan dicampur lagi. Allah yang menentukan, ini agamamu Nasrani silakan, Yahudi silakan, Konghucu silakan, Hindu silakan, dipisah. Yang bisa Allah. Agamamu, sistem hidupmu, ibadahmu, jalan hidupmu, kan?
Nggak boleh kita tarik ke dalam lagi. Bagi saya, waliyadin, agamaku agamaku. Maka kamu nggak usah ikut-ikutan. Kamu nggak perlu, saya nggak butuh kamu mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, selamat hari raya Idul Fitri, nggak perlu, nggak perlu. Begitu pula saya juga nggak perlu untuk menyebutkan itu. Kan gitu. Itu dalam segi prinsip. Kalimat ini menutup semua bentuk diskusi sia-sia. Tapi kan gini-gini udah nggak, itu udah ini selesai. Nggak perlu diskusi lagi. Allah nih, Allah lebih tahu. Seprofesornya kita, seahli-ahlinya kita, Allah yang menyebutkan ini. Lakum dinukum waliyadin, tuntas selesai. Jadi, tapi kan kita harus toleransi. Hanya sekedar ngomongin sebentar apa sulitnya. Ini kan seperti ini. Udah. Kalimat ini menutup semua bentuk diskusi sia-sia. Setelah ayat ini, tidak ada ruang lagi untuk negosiasi akidah. Urusan akidah tidak bisa dinegosiasi lagi. Ya. Ayat ini bukan sebuah pengakuan bahwa semua agama benar. Jangan kadang dimaknai sebaliknya orang-orang pluralisme ya, atau sinkretisme ya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu aku, berarti semua sama dong, nggak gitu. Ya, ini salah makna ini nih. Tetapi penegasan bahwa kita hidup berdampingan. Iya, kamu tetangga, kamu punya rumah, ya silakan urusin rumahmu. Jangan urusin istri saya kan gitu. Jangan urusin anak saya kan gitu. Dalam urusan duniawi, sesama tetangga ini di samping ada tetangga, samping ada tetangga. Ya udah kan. Ngapain kamu ngerecok-ngerecokin tetangga? Ngapain kamu selamat istri Anda cantik? Nggak usah. Istri saya memang cantik, nggak usah kamu sebut, sudah cantik menurut saya kan gitu. Sebagaimana saya menyebut, wah istri Anda cantik sekali, pasti Anda marah. Kan gitu kan. Nggak perlu pengakuan. Tolong dong selamatin istri saya cantik, nggak perlu. Cantikan istri saya untuk saya sendiri, kan selesai. Kita hidup berdampingan, tapi tidak bercampur dalam ibadah dan keyakinan. Kita hidup bertetangga, tetapi tidak perlu bercampur urusan rumah tangga, urusan dapurnya. Gitu. Jadi, kadang kita urusan rumah tangga nggak mau dicampur-campur, tapi urusan agama dicampur-campur, kan aneh. Gitu ya. Ini orang-orang pluralisme. Gitu. Ayat ini juga menjadi puncak toleransi dalam beragama yang dicontohkan Islam. Satu, agama Islam tidak memaksakan agama. Ya, la ikraha fid din. Ya, nggak ada yang memaksa kita harus beragama Islam. Ya, orang-orang kafir masuk Islam akan dipaksa, nggak ada ceritanya. Dalam sejarah secara historis nggak ada ya, agama Islam disebar dengan cara concord, ya gitu. Gospel glory yang kita bahas dulu itu nggak ada. Di Surah An-Nasr itu nggak ada. Ya ada Al-Fathu, bukan Istaula. Al-Fathu artinya pembebasan, Istaula artinya penaklukan, penjajahan. Ya. Dan dalam masuk Islam tidak ada paksa, tetapi juga tidak membiarkan batas akhirnya menjadi kabur. Oh, nggak dipaksa. Terus suka-suka besok masuk Islam, besok keluar lagi. Nggak bisa. Ketika sudah mulai Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuk secara sempurna, ada batasannya. Ada batas-batasannya. Gitu ya. Logikanya, seorang perempuan ketika dia menjadi anak bapaknya, maka dia suka-suka bapaknya, mau kemana pun, mau dinikahkan siapapun, kan gitu kan. Mau bapaknya dia mau makain baju ABC warna-warni terbuka, silakan bapaknya. Tapi ketika si perempuan sudah menjadi istri seorang suami, maka kala itu ya apa kata suami kan itu. Sebelum menjadi istri suami A, ya bebas dia memilih A, B, C, D, Z, dia bebas. Tapi ketika sudah masuk ranah keluarga istri si A, tentu ada batasannya kan itu. Kan gitu. Oke ya. Atau mungkin kita sebagai seorang ibu. Ya. Seorang ibu, kita punya anak. Anak ini kalau dia adalah anak siapapun ya bebas orang tuanya. Tapi ketika anak itu sudah masuk ke rumah kita, menjadi anak kita, kan kita punya batasan. Ya. Harus pulang jam sekian, harus belajar, harus ini lainnya. Kita punya batasan. Kalau dalam hal-hal kecil saja kita punya batasan, lalu bagaimana dalam hal yang prinsip yang agama? Tentu ada batasan.
Gitu ya. Kemudian kita hidup berdampingan. Memang kita punya tetangga berdampingan dengan orang kafir, tapi tidak boleh bercampur dalam hal ibadah ataupun prinsip. Inilah puncak toleransi yang diajarkan Islam. Bukan dikaburkan, bukan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan, jadi bingung kita. Ya. Kalau kita campur adukkan bingung. Ya, kalau kita masuk kantor, ini kita kasih contoh banyak nih. Masuk kantor, kita di bagian keuangan, dicampur adukan dengan bagian fundraising. Fundraising masih sama ya. Bagian apa ya? IT, dicampur adukan. Besok kamu kerja di bagian sini ya, di keuangan. Besok kamu pusing. Kantornya jadi satu, keuangan dengan bagian apa ya? Keuangan dengan bagian marketing gitu. Keuangan itu menjaga supaya cash flow-nya bagus. Marketing, nah ini kan butuh uang banyak, akhirnya berantakan kan, akhirnya harus dipisah. Itu dalam duniawi saja kita harus dipisahkan. Mana keuangan harus teratur, marketing teratur, kan gitu. Apalagi dalam hal ibadah, urusannya bukan dunia, urusannya di selamat dan akhirat. Maka harus boleh kita tetanggaan dengan apa keuangan dengan marketing, tapi ada batasnya, kan gitu kan. Nggak bisa sembarang orang keluar masuk. Oh, Anda direktur, Anda manajer, tapi kan ketika masuk di tempat ranah sini nggak bisa sembarangan. Nanti Anda ada uang hilang bisa dicurigai kan gitu kan. Itu kalau di kantor. Kita hati-hati. Nggak bisa campur aduk kan. Tapi kok kenapa agama dicampur aduk kan? Gitu ya. Contoh lainnya ini supaya kita enak nih ngebahas ya. Sakit flu. Datang ke dokter. Dokter mana? Dokter bedah nggak nyambung nih. Dokter umum lah gitu ya. Dokter, wah saya sakit flu nih. Oh gitu. Oh, saya kasih ini obatnya apa? Paracetamol contohnya. Paracetamol. Kayaknya kurang mantep nih. Saya datang ke dokter apa? Dokter ortopedi gitu, tulang. Pak, saya flu nih. Akhirnya kan dikasihnya yang lain. Mungkin dikasih apa? Atau mungkin datang tukang las gitu kasih apa? Kasih obat atau apa. Akhirnya kan kita nggak berani kan mencampur adukan kan dalam kesehatan kita. Kalau sakitnya flu ya datang ke spesialis flu. Sakitnya jantung ke spesialis jantung, kan nggak mungkin sakit jantung ke spesialis mata. Hancur yang terjadi. Itu dalam hal duniawi. Kita nggak mau mencampur adukan kan. Lalu kenapa masalah agama dicampur adukan kan itu? Simpelnya itu gitu. Hal-hal duniawi aja kita waspada, nggak sembarangan mencampur adukan. Ya. Mau minum air putih, air putihnya dicampur dengan urin diminum kan nggak masuk akal. Air putih kan antara biasa sama-sama warna kuning, antara jeruk dengan urin kan sama nih, campur kan gitu. Kita nggak mau. Ya. Tapi kenapa masalah agama dicampur adukan gitu. Baik, Anda rasa ini banyak logika-logika yang bisa kita pahami ya dalam dunia kehidupan kita. Baik, pelajaran utamanya, toleransi dalam Islam tidak berarti merelakan pencampuran akidah. Jangan dicampur-campur. Islam mengajarkan kehormatan dalam perbedaan. Nah, ini ya, mengajarkan kehormatan dalam perbedaan tanpa meleburkan prinsip. Tanpa meleburkan prinsip. Nah, muslim sejati adalah orang yang tahu di mana dia berdiri dan teguh menjaga akidah. Orang muslim sejati ya, tahu di mana dia berdiri dan teguh menjaga akidah tanpa menyinggung atau menzalimi orang lain. Ya. Daripada ikut-ikutan malahan menyinggung, ntar kalau kita salah, mending gak usah sama sekali. Gitu. Ya, teguh dalam akidah tanpa menyinggung atau menzalimi orang lain. Baik, Anda rasa clear ya? Jelas ini penjabaran per ayatnya. Sebenarnya ada tambahan lagi sebenarnya ini. Relevansinya kita baca aja ya. Relevansi dalam konteks modern sekarang. Teguh, murni, akidah tanpa kompromi. Tadi sudah kita sebutkan ya. Surat ini mengajarkan bahwa tauhid adalah prinsip tertinggi dalam Islam yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan apapun. Entah dari tekanan sosial, politik, ekonomi atau demi toleransi semu. Yang pertama. Kedua, lawan arus pluralisme tadi ya, mencampur adukan dalam ibadah.
Sebagian kelompok atau oknum hari ini mengajak untuk menyatukan ritual, doa bersama lintas agama, acara keagamaan campuran. Buat apa campur-campur? Maka surat Al-Kafirun menjadi peringatan tegas. Ibadah adalah murni milik Allah. Tidak bisa dicampur atau digilir. Ya. Kemudian apa? Tanamkan identitas yang tegas. Poin akhirnya, di zaman ketika banyak muslim merasa minder, ragu menunjukkan keislamannya, terpengaruh gaya kehidupan barat, maka surat ini yang kita pelajari hari ini mengajarkan bangga menjadi muslim tanpa harus ikut-ikutan orang kafir. I am Muslim and proud of gitu kan. Proud menjadi muslim. Ya, aku bangga menjadi muslim. Cukup muslim, nggak perlu ABC. Muslim ABC nggak usah. Ana muslim, selesai. Aku lalu lihat anda rasa itu. Mungkin ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.